Hai Yuasa Lovers, welcome to Yuasa Podcast. Hari ini Mima mau bahas tentang fakta dan mitos yang beredar tentang aki kendaraan. Dan pas banget, sekarang di studio sudah hadir tim dari pabrik Yuasa Battery Indonesia yang akan kita tanya-tanya langsung nih. Bener gak sih info-info yang beredar di masyarakat tentang aki kendaraan ini? Tapi sebelumnya Mima juga perlu menginformasikan bahwa semua tim yang terlibat dalam podcast kali ini sudah menjalankan swab antigen dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Langsung aja Mima kenalkan, yang pertama di sini sudah hadir Bapak Anton Mustamsikin, Kepala Departemen Quality Assurance Yuasa Battery Indonesia, dan juga Bapak Sugianto, Kepala Seksi Quality Control Yuasa Battery Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Kabarnya gimana nih Pak Anton dan juga Pak Sugianto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dan selalu penuh semangat pastinya ya. Kita hari ini akan menjawab berbagai pertanyaan dari netizen dengan segala keresahannya tentang aki kendaraan nih Pak. Karena ada banyak banget yang beredar informasi di masyarakat tentang bagaimana perawatannya, gimana cara memperpanjang umur aki atau usia aki gitu kan. Nah hari ini ya Yuasa Lovers nih bakal dapat pencerahan, bakalan dapat jawaban dari para ahlinya. Karena bapak-bapak yang ada di sini adalah yang sudah biasa menghadapi aki setiap harinya. Jadi pastinya jawabannya ini bisa dikatakan cukup jelas nantinya sesuai dengan hasil uji teknis gitu ya. Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama, tapi rasanya saya juga perlu tanya nih ya, apa aja sih kesibukan dari bapak-bapak di sini sebelum kita mulai nanti mitos atau faktanya. Pak Anton, selain ngantor, apa aja nih kegiatannya sekarang Pak? Ya karena ini masa pandemi ya, sudah hampir 2 tahun kita mengalami ini ya, jadi di rumah aja saya. Di rumah aja? Ya nonton YouTube, Netflix. Wah, YouTube kan sama Netflix ya? Iya. Nah kalau YouTube lagi nontonin apa nih sekarang nih Pak yang sering dipantengin? Saya suka itu, Alibata itu. Alibata. Mudah-mudahan nanti Alibata juga bisa nonton YouTube kita ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Anton. Kemudian Pak Sugianto, ini apa aja kegiatannya? Kalau nggak salah ya, Pak Sugianto ini karena dilihat mirip banget dengan Pak Ganjar, katanya lagi sibuk juga untuk mempersiapkan 2024 nanti. Apa aja kegiatannya nih Pak selain ngantor? Sama sih, kita dalam kondisi pandemi gini di rumah aja nonton YouTube. Kalau Pak Anton Alibata kita sama, cuman kita ada beberapa nih tentang ya rekayasa aki yang ada di YouTube itu gitu. Juga jadi dikulik ya. juga nih ya sama bisa Pak lihat juga, gitu. Sugianto ya, pengen tahu juga nih apa aja sih sebenarnya yang beredar di masyarakat. Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama kita akan mulai. Inilah dia Yuasa Trivia Mitos atau Fakta. Yang pertama, aku mau tanya ke Pak Anton ya. Ini banyak banget beredar videonya, kalau kita lihat di YouTube aja kayaknya ini trending nih. Karena banyak banget video yang buat video ini nih tentang penambahan air aki menggunakan air bekas AC atau air hujan. Nah, secara uji teknis ini mitos atau fakta Pak Anton? Oke Mbak, sebelum saya jawab itu mitos atau fakta, saya akan share dulu tentang kualitas air yang kita persyaratkan gitu. Ada beberapa faktor terhadap kualitas air. Yang pertama adalah kandungan unsur logam dari air tersebut. Kandungan unsur logam yang dimaksud itu Fe atau besi, kemudian nikel atau Ni dan chloride. Nah, 3 dan ada beberapa lagi yang perlu diperhatikan, pokoknya unsur logam. Karena apa? Semakin tinggi nilai kandungan unsur logam, itu akan mempengaruhi umur baterai. Jadi umur baterainya menjadi lebih pendek, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya conductivity. Jadi conductivity itu apa? Adalah kemampuan Daya air, listrik ya? daya hantar listrik, gitu. Kemampuan air dalam menghantarkan listrik. Semakin tinggi nilai conductivity-nya, maka sama akan mempengaruhi umur baterai menjadi lebih pendek, seperti itu. Nah, bagaimana dengan air hujan dan air AC tadi ya, atau betul. air AC. Nah, kita pernah uji di lab kita, memang kandungan unsur logam dan konduktivitinya lebih tinggi. Nah, jadi jawabannya adalah
mitos. Mitos ya, itu dia. Semoga ini bisa memberikan pencerahan nih untuk para netizen dengan segala keresahannya ya Pak ya. Jadi kalau mungkin kemarin-kemarin udah sempat ngulik beberapa video tentang ya ini dia penambahan air AC atau air hujan, terus masih ragu-ragu, sebaiknya jangan dilakukan karena ini hanya mitos. Oke, mungkin Pak Sugianto mau menambahkan dari informasi yang pertama ini? Jadi gini, kalau secara teknis pabrikan ya, teknis pabrikan itu kita katakan mitos. Tapi kalau kita lihat di YouTube yang beredar itu ada yang ditambahkan dan memang bisa ya. Itu karena memang sebenarnya kondisi akinya itu pertama sebenarnya hanya under cas saja atau low cas, kurang cas lah gitu. Nah kemudian direkayasa airnya ditambahkan dengan air itu, tapi tetap biasanya sih dicas lagi gitu ya. Itu bisa, cuman umurnya ini kan jadinya, karena apa, konduktivitasnya kan tinggi gitu ya. Daya hydrasinya tinggi sehingga membuat di situ seperti shot gitu ya. Jadi itu umurnya juga nggak panjang gitu. Nggak akan panjang ya, itu dia. Semoga ini benar-benar bisa menambah nih knowledge untuk Yuasa lovers ya. Buat yang masih ragu-ragu, pokoknya lebih baik jangan dilakukan karena ini mitos. Bisa jadi itu juga hanya sebuah keberuntungan aja ya Pak ya, yang kita lihat di YouTube gitu kan. Oke, berikutnya ini yang kedua juga banyak banget nih videonya aku lihat di YouTube nih tentang pengurasan air aki. Ayo, siapa nih Yuasa lovers yang udah pernah ngelakuin hal ini? Dan mungkin untuk pertanyaan yang kedua ini aku mau tujuin ke Pak Sugianto ya. Ini menurut Bapak mitos atau fakta? Kembali lagi kalau secara teknis pabrikan saya bilang mitos. Mitos. Ya, tapi di luaran kan banyak sekali ya, kalau kita lihat di YouTube banyak yang melakukan kan pengurasan, dikuras dengan air panas, dikuras dengan air. Ada yang sampai pakai air panas ya Ada, Pak? air panas, ada lebih parah lagi, coba dibuka di YouTube. Itu ada yang pakai ini cairan yang buat ngepel. Oke. Ada yang seperti itu gitu loh. Apa sabun berarti dong ya? Itu loh yang buat ngepel yang baunya karbol kayak boleh sebut merek nih? Enggak apa-apa. Nanti kita kasih suara-suara. Seperti itu gitu. Itu cuman gini, sebenarnya kan saya bilang kembali kepada baterainya. Apapun rekayasanya sebenarnya kalau yang bisa itu memang sebenarnya baterainya itu masih kondisinya masih lempengan platnya itu belum short, masih bagus gitu. Kemudian ada rekayasa lah, dicuci air, kemudian dituang, ditambah dengan asid baru lagi, kemudian dicas lagi gitu kan. Itu ada yang bisa, tapi banyak juga yang gagal karena memang di situ sudah mungkin terjadi short antar selnya gitu. Jadi bisa dikatakan ya kalau secara pabrikan saya katakan bahwa itu mitos gitu. Oke, yang kita temukan mungkin di YouTube yang berhasil itu hanya 10% ya. Ya, karena bisa jadi 90%. Banyak juga yang gagal. Gagal, betul sekali ya. Jadi ini sah ya Pak, mitos kalau secara uji teknis. Ya, uji teknis loh ya. Betul. Oke, kita lanjutkan. Ini makin seru dan pastinya ini juga sebenarnya mewakili beberapa Yuasa lovers juga Pak pertanyaannya. Karena mungkin ada beberapa juga yang memberikan pertanyaan ini atau mungkin bertanya di kolom komentar di Instagram dari Yuasa atau @loveyuasa. Buat yang belum follow boleh di follow ya. Oke, kita lanjut nih Pak. Yang ketiga ini mitos atau fakta. Aki hampir mati, kemudian ditambah obat sakit kepala. Wah, ini kreatif banget ya orang Indonesia nih ya. Gimana nih Pak Sugianto, ini mitos atau fakta nih Pak? Kita ketawa dulu boleh lah, nggak apa-apa dia, karena ini lucu banget nih. Iya banyak, ada yang obat sakit kepalanya, ya ada yang untuk sakit kepala macam-macam ya. Ada yang migrain. Ada yang obat migrain ada. Nah itu memang Indonesia itu orang-orangnya kreatif Mbak. Jadi segala macam dicobalah. Seperti ban aja kalau sudah gundul dikembangin lagi, buhlam memang Indonesia salut, bagus, orang kreatif ya. Iya betul. Sebenarnya ditambahkan obat itu kita pernah uji juga, pernah kita uji, obat itu kita campurkan ke dalam asam asetat, asam sulfat, kita coba lihat SPJR-nya ternyata juga tidak mempengaruhi SPJR-nya gitu ya, tidak mempengaruhi. Karena begini, kondisi baterai itu kalau memang voltasenya turun, itu pengaruhnya memang kepekatan dari air aki itu agak berkurang ya, agak berkurang sehingga menjadikan beda potensialnya pun berkurang sehingga voltasenya pun pasti bisa di bawah 12, bisa di bawah 11. Nah, itu biasanya kalau ditambah itu
Ada yang bisa memang, ada yang bisa. Saya bilang tadi, yang bisa itu sebenarnya akinya sebenarnya memang tidak bermasalah iya, gitu loh Pak. betul. Tidak bermasalah, cuman hanya undercas atau low cas, perlu cas ulang. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah begini. Biasanya kalau aki sudah low-nya terlalu dalam hingga sampai 3 volt, normalnya kan kita pakai kan di atas 12,4 lah ya, di atas itu. Cuman kalau sudah lama itu terlalu dalam voltasenya, kemudian kita setrumkan di luar, kadang itu alat itu tidak bisa istilahnya itu nendang gitu loh, istilahnya supaya itu bisa kembali lagi karena terlalu pekat. Iya. Nempel SO4-nya ke PB itu terlalu pekat sehingga harusnya dibus kalau di perusahaan kita, di kantor kami bisa, di lab kami bisa dibus gitu. Dipaksa untuk naik lagi voltasenya itu bisa. Nah, karena di lapangan itu di casnya sudah alatnya tidak mendukung, kemudian ya rekayasa macam-macam, ada yang pakai puyer lah, ada yang pakai obat sakit kepala, kemudian ditambah lagi tetap biasa ditambahin dengan asid lagi baru, tetap dicas lagi. Nah itu kembali lagi sebenarnya baterai itu sebenarnya hanya low cas saja. Iya, jadi bisa jadi sebenarnya yang kita lihat di YouTube berhasil dan Iya. lain sebagainya, itu memang akinya nggak bermasalah ya Iya. Pak ya, cuma sekedar ya itu Kurang tadi setrum. kurang setrum aja kalau bahasa awamnya Awamnya gitu kurang ya, setrum, kurang ya. setrum terus ya itu dibuat video dengan menggunakan berbagai Mungkin gini Mbak, banyak yang gagal kemudian videonya nggak di-share gitu. Iya, benar bisa Seperti jadi, itu kan, bisa yang jadi. di-share yang berhasil-berhasil saja gitu Betul, loh. itu dia ya. Jadi ini bisa langsung nih kita patahkan saja bahwa Iya, ini adalah iya. mitos ya Secara Pak ya. teknis mitos. Aduh, jangan deh masa Aki dikasih obat sakit kepala ya kan. Wah ini Iya. tapi luar biasa sih, kita boleh kasih applause juga sih sebenarnya sama masyarakat kita ya, karena luar biasa kreatifnya. Kreatif. Sampai Aki aja dikasih obat sakit kepala. Saya nggak tahu nih kalau mungkin di luar mereka akan ngetawain kita atau enggak ya dengan cara seperti ini gitu. Pak, mungkin Pak Anton mau menambahkan informasi yang barusan? Iya, kalau ya seperti yang Pak Sugianto bilang, sebenarnya sih nggak logik kalau kita bilang gitu untuk penambahan air aki yang seperti Pak Sugianto bilang, setelah kita pernah uji coba, kita tambahkan obat sakit kepala ke air akinya, kemudian dites dan tidak ada perubahan apa-apa gitu. Jadi memang yang mempengaruhi aki itu bagus adalah kondisi plat, baik plat positif sama negatif, kemudian SPGR. SPGR itu specific gravity. Jadi di waktu kita beli air aki ya, itu sudah ada specific gravity-nya berapa dah. Dari pabrikan sudah ditentukan gitu. Untuk aki ini menggunakan specific gravity ini gitu. Kita sudah tentukan seperti itu. Nah, jadi ditambahkan itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kita sudah uji coba dan memang seperti itu kondisinya. Oke, itu dia ya. Kita lanjutkan Pak Anton dan juga Pak Sugianto. Ini adalah mitos atau fakta yang keempat. Ini juga banyak banget mungkin yang sudah mencoba ya cara ini. Aki motor bisa digunakan untuk menjamper aki mobil yang tidak kuat starter. Nah, kira-kira ini mitos atau fakta? Yuk, Yuasa Lovers boleh juga bantu jawab nih sambil nonton. Kira-kira ini mitos atau fakta nih? Oke, yang ini mungkin Pak Anton, silakan. Boleh. Jadi untuk yang pertanyaan ini kita jawab ini fakta. Fakta ternyata. Iya, karena memang dengan catatan si aki motor ini dalam kondisi yang sehat gitu. Sehat. Voltasenya 12 volt. Nah, dan hanya digunakan untuk menjamper saja. Oke. Gitu. Dan Hanya itu untuk cuma bisa menjamper. satu kali mungkin ya Pak ya? Enggak, bisa berulang-ulang. berkali-kali. Bisa. Tergantung kondisi baterai motornya gitu loh, Mbak. Jadi memang bisa fakta. Oke, jadi itu bisa dilakukan ya, bahkan ya itu tadi bisa berkali-kali asalkan kondisi baterai dari motornya juga. Iya. Prima ya, Dengan masih bagus catatan voltasenya. khusus untuk jumper ya. Jumper Kalau saja. digunakan dilepas. Oh. Nggak bisa digunakan ya karena Awal start saja, Awal jumper start, start iya. terus copot gitu. Begitu hidup ya sudah copot gitu. Iya, nggak bisa ditempel terus ya. iya. Terus besoknya harus beli gitu. Iya, itu kan, memang baterai hanya mobilnya. kebutuhan darurat Iya, gitu ya. kebutuhan darurat, jadi, iya. Jangan Betul. jadi ketergantungan Iya, ya. betul. Apalagi Nggak kalau bisa dipakai. aki motornya aki motor tetangga. Wah, kasihan tuh nanti tetangganya ya. Dan yang perlu di teman-teman atau Yuasa Lovers ketahui bahwa memang
aki motor tidak bisa digunakan. Kalau buat starter bisa, buat jumper bisa, buat digunakan tidak bisa karena kapasitasnya tidak full, tidak sebesar aki mobil gitu. Betul. Kalau aki mobil boleh tahu berapa ya Pak? Tergantung mobilnya. Mobilnya. Iya, tergantung. Range-nya Dari ada kita dari 12N24 itu sekitar berapa ya? 20 ampere ke atas. 20 ampere Tergantung sampai mobilnya 200. ya Mbak, Iya, ya. Kita nggak jadi- bisa spesifik gitu. di betul, tapi kalau mungkin kita kembali lagi ke motor, ini kan jauh ya, makanya itu dia dikatakan bahwa ini hanya memang khusus untuk jumper aja, nggak bisa untuk digunakan. Oke, kita lanjut lagi nih, makin seru, makin menarik, dan tentunya juga terima kasih ya untuk para Yuasa lovers yang mungkin juga sudah memberikan pertanyaan. Ini beberapa pastinya juga menuliskan pertanyaan ini di kolom Instagramnya kita. Dan lanjut ya, ini adalah mitos atau fakta yang kelima tentang penggunaan aki bawaan pabrik. Katanya ini lebih lama lifetime-nya dibandingkan aki aftermarket. Nah, ini mitos atau fakta nih Pak? Silahkan Pak Sugianto deh, silahkan. Kalau itu kan gini ya, kalau kita jelaskan dulu, aki yang kita kirim ke pabrikan, itu kan kita sebut baterai OM gitu ya. Kemudian kalau yang kita jual di toko-toko itu kan baterai AFM, aftermarket gitu. Sebenarnya secara pembuatan sama. Oke. Sama, cuman mungkin labelnya saja karena ini mungkin pesanan PTA kita kasih label A ya, pabrikan motor labelnya B kita B, seperti itu saja. Iya. Tapi secara dalemannya, materialnya itu sama. Artinya bahwa lifetime-nya pun sebenarnya kalau penggunaannya normal sama, hampir sama gitu. Oke, jadi itu mitos ya berarti ya Pak Ya, pendapat secara ini ya? secara pabrikan kita memang mitos gitu. Jadi tidak dibedakan ya di pabrikan kami kalau ini dijual untuk di toko Dibuat material wah lebih ribet bagus kita atau bikinnya di apa, sana. Iya, dibeda-bedakan sama hanya mungkin kalau kita sebut aja salah satu merek yang terkenal nih, Honda misalnya, dia kan ada labelnya gitu. Nah, itu di situ. Bedanya cuma itu saja, kalau dalemannya fungsinya sama. Lifetime-nya juga sama, nggak ini gitu loh. Tergantung pakaian kita juga gitu. Betul ya, jadi kalau masalah ini kita jawab aja, ini adalah mitos, Mitos, di mana ya. kembali lagi semua itu sama cara kita merawatnya, Ya. cara kita mungkin juga seberapa lama kita menggunakannya itu juga berpengaruh ya Pak ya? Dan yang perlu diketahui gini Mbak, motor-motor sekarang itu kan nggak pakai kickstarter. Ya, Otomatis aki ini menjadi sangat penting sekali. Nah, kemudian motor sekarang itu begitu kita kontak itu lampu sudah hidup. ya. Nah, ketika kita kontak starter belum kita hidupin itu sudah makan arus loh. Oke. Makanya kadang-kadang sering kita lihat orang naik motor berhenti itu nggak dimatiin kontaknya sedar samping tuh. Iya. Mesinnya mati, lampunya masih hidup. Iya. Itu nyedot arus. Oh, Makan arus aki gitu. Nah, itu dengan seringnya seperti itu biasanya tekor nanti akinya seperti itu dia tuh nanti tekor, jadi mungkin bisa diperhatikan sekarang kalau misalnya yaitu pengendara motor khususnya ya harus dimatikan sesuai dengan yang dianjurkan ya, kita matikan dulu baru turunin standarnya, jangan justru turunin dulu terus udah dibiarin aja, itu ternyata malah bikin akinya cepat rusak. Iya, cepat locas gitu. Iya, oke. Pak Anton silakan mungkin mau menambahkan juga. Sedikit saya akan tambahkan kenapa baterai AFM ini atau aftermarket ini berbeda dengan baterai untuk OEM atau pabrikan sepeda motor. Jadi kita desain mungkin Yuasa ya, tapi sekarang sih sudah ada beberapa merek yang dipisah antara baterai sama air akinya. Jadi kenapa kita pisah gitu? Karena umur baterai itu mulai terhitung sejak baterai diisi asid atau air aki, jadi seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya menguntungkan buat penjual. Jadi sebenarnya Mbak, yang kalau si penjual itu dia pesan yang sama seperti pabrikan, dia harus kontrol setiap 3 bulan sekali. Oke, jadi akinya, iya. Kalau belum terjual ya dia harus mau nggak mau tuh rutin 3 bulan sekali ngecekin satu-satu. Voltasenya jangan sampai turun dari 12. Kalau turun dari 12 dia harus cas. Nah itu kan sangat merugikan penjual. Betul. Gitu. Nah kita sudah sediakan baterai sama air akinya yang terpisah gitu. Itu keunggulan kami gitu.
usianya yaitu nanti akan terhitung ketika sudah ditambah dengan aki sir ya, sudah dibuka segelnya gitu ya Pak ya. Seperti itu. Nah itu dia, jadi sebenarnya ini juga benar-benar menguntungkan sekali untuk penjual ya, dan sebenarnya nggak cuma untuk penjual sih Pak, untuk kita di rumah yang mungkin mau punya satu untuk kita prepare seandainya terjadi ya tiba-tiba akinya tadi soak atau mungkin ya itu ke dalam kebutuhan yang sangat darurat, kita punya ini satu, dan itu kalaupun disimpan lama dia nggak ada masalah karena yaitu dipisah antara aki sir dengan akinya. Oke, itu dia ya. Jadi sekarang kalau mungkin mau stok di rumah bisa nih, khususnya untuk pengendara motor, karena yang paling sering kayaknya ini pengendara motor ya. Iya. Oke, kita lanjut. Kali ini mitos atau fakta yang keenam mengenai mata kucing sebagai indikator performance aki. Ini mitos atau fakta nih Pak Anton? Ya, untuk sebelum saya jawab lagi apakah itu mitos atau fakta, saya akan jelaskan dulu fungsi dari mata kucing. Jadi fungsi dari mata kucing itu hanya sebagai visual tentang kondisi baterai kita gitu. Jadi kan ada beberapa macam warna, warna hijau, kemudian warna putih, kemudian ada warna merah, ya kan? Nah, untuk warna hijau itu artinya kondisi baterai kita kondisinya oke, voltasenya masih oke, SPGR-nya itu oke. Jadi itu untuk menandakan atau memvisualkan kondisi kualitas air akinya, SPGR-nya, specific gravity-nya, seperti itu. Kemudian yang putih itu, kalau kita lihat warna putih itu perlu dicas. Kalau yang merah itu berarti memang sudah rusak, soak gitu, Mbak. Ya, kalau merah itu udah nggak bisa diapa-apain tuh ya. Jadi jangan dicoba-coba nih, nanti malah bahaya. Bahaya. Nah, kalau dan posisinya di baterai hanya menunjukkan satu sel saja. Satu sel itu maksudnya gimana Pak? Jadi kan di dalam baterai itu ada 6 sel. Iya. Nah, ada lapis-lapisnya. Iya, seperti ini ada 6 sel nih. Ada 6 sel. Nah, ya dikasih cuma satu sel saja. Satu sel kalau nggak di sel 3 atau sel 4. Jadi hanya mengindikasikan di sel itu saja gitu. Nah, jadi apakah itu pertanyaannya apa? Jadi mata kucing ini sebagai indikator untuk performance aki, ini fakta atau mitos Pak? Kalau memang seperti itu kayaknya bisa kita katakan bahwa ini adalah fakta. Ya Pak ya? Fakta. Seperti itu fakta. Indikator awal ya, indikator awal bahwa itu misalnya hijau, masih aman nih. Misalnya nanti di situ putih. Nah, kalau untuk mengetahui voltasenya berapa ya tetap kita harus pakai voltmeter, pastinya seperti itu. Nah, tapi untuk kemudahan kita yang paling mendasar ya, seperti apakah kondisi akinya bagus atau enggak, itu bisa dilihat dari mata kucing ini ya kan. Ya, ada 3 warna, sekali lagi tadi ada hijau, ini ada tandanya putih. Akinya masih oke ya. SPGR-nya masih semuanya kondisinya masih sangat prima. Kemudian kalau yang merah itu artinya sudah nggak bisa diapa-apain, harus diganti ya, ganti yang baru. Kemudian yang putih ini adalah penanda bahwa akinya perlu dicas ulang. Tambah cas ditambah. Oke, itu dia ya. Jadi ini bisa dikatakan sangat memudahkan ya. Secara visual ya. Betul. Khususnya untuk Iwasa lovers nih, para ibu, para wanita ya. Kadang kan kalau perempuan nih jarang ngerti nih hal-hal yang seperti cukup ini ya. Melihat gitu bisa jadinya ya. Ini cukup dengan melihat mata kucingnya aja udah bisa tahu nih, oh ternyata akinya cuma kurang cas aja gitu loh ya, kurang daya aja, bukan berarti harus dibuang ya. Kalau putih masih bisa diselamatkan, tenang. Oke, Pak Sugianto mau menambahkan juga mungkin terkait dengan mata kucing? Jadi gini, mata kucing itu kan ketika masuk itu kan dia terendam air seperti ini ya. Ini kalau ini air akinya gitu, asidnya ya. Nah, terendam seperti ini, dia itu akan membaca SPGR. SPGR itu istilahnya kalau dalam ini itu kepekatan asamnya ya. Kepekatan asamnya sehingga misalnya ini masih normal, masih pekat normal SPGR-nya misalnya 1,28 misalnya. Dan itu masih di situ, itu akan hijau gitu. Nah, nanti setelah itu dipakai, misalnya nih aki langsung dipakai saja nih tanpa ada recas lagi ya di luar gitu lah, buat lampu gitu, dipakai untuk lampu. Itu lama-lama si air aki itu kan bereaksi dengan PB itu, plat tadi. Dia makin lama nanti akan makin encer, Mbak. Karena air aki itu kan terbuatnya antara air murni dengan H2SO4 atau asam sulfat. Dicampurkan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dipakai
itu reaksinya nanti si asam sulfatnya akan misah dengan air, air murninya dia akan nempel dan dia akan mendekati air murni gitu. SPG ini mendekati 1 gitu. Nah itu biasanya dipakainya voltasenya biasanya sudah mulai low. Karena beda potensial di situnya itu mulai rendah gitu. Karena nanti kalau di setrum lagi, dicas lagi, itu akan menjadi pekat lagi tuh air akinya. Itu akan menjadi naik lagi voltasenya gitu. Dan untuk indikator ini atau mata kucing ini adanya di aki MF. MF ya, MF. Hanya di aki MF ya, yang maintenance free. Jadi ini emang sebenarnya kalau buat saya ini sangat membantu sekali. Jadi kalau tiba-tiba mungkin susah, nggak bisa starter, nggak usah panik, lihat dulu nih, ini merah atau putih ya. Kalau ternyata putih ya tinggal minta aja mungkin teknisi untuk datang atau datang ke bengkel ya Pak untuk dicas gitu. Jadi mudah-mudahan ini benar-benar bisa menambah knowledge nih ya. Karena banyak banget loh Pak, kalau yang seumuran aku ini ya, perempuan-perempuan yang mungkin ya biasa nyetir sendiri, tiba-tiba mungkin pas saat parkir mau pulang atau mungkin baru mau melanjutkan perjalanannya lagi nggak bisa starter, udah panik, padahal bisa dilihat nih kalau pakai Yuasa ya, ada indikator atau mata kucingnya. Oke, kita lanjut lagi Pak Anton dan juga Pak Sugianto karena masih ada beberapa lagi. Ini adalah pertanyaan yang ke-7. Mitos atau fakta berikutnya ini tentang peningkatan ampere lebih tinggi. Ini Pak katanya harganya lebih mahal. Ini mitosnya juga lebih awet. Benar atau enggak nih Pak? Mitos atau fakta? Silakan Pak Sugianto mungkin. Kalau secara harga memang fakta karena itu kan secara materialnya kan lebih banyak ya. Jadi contoh seperti ini, kalau di baterai itu salah satu contoh aja ya, ada yang dimensi baterai itu sama, dimensinya sama, panjang tinggi lebarnya sama, cuman secara ampere itu ada yang lebih gede, contoh N50, N50 itu kan ampernya 50, kemudian N50Z itu 60 ya Pak ya, N50Z itu kan 60 ampere, itu secara harga itu memang beda, karena materialnya juga lebih berat yang N50Z. Tapi kalau secara keawetan sebenarnya sama aja, tergantung pemakaian orang mah gitu loh, tergantung perawatan juga. Karena aki ini juga seperti orang gitu loh, harus perlu perawatan. Contoh seperti maintenance free ini ya, ini kan istilahnya bebas perawatan gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga yang perlu dirawat, yaitu karena ketika ini itu di konektornya ini suka ada putih-putih seperti jamur itu harus dibersihkan juga. Nanti diberi grease juga, nah itu akan arusnya akan bagus gitu loh. Tapi kalau di sini banyak kotoran tanpa sering dibersihkan, itu juga akan menjadi hambatan juga, penghambat arus gitu. Makanya walaupun ini maintenance free, sebisa mungkin tetap harus ada perawatan di terminal ini gitu. Tapi kalau untuk air aki sih memang tidak perlu ditambah lagi ya. Tapi masih di area luarnya kita area luar tuh ya dibersihkan lah, seperti manusia juga sebenarnya aki ini. Kalau pengen panjang ya harus sering-sering dibersihkan. Aku pikir kalau udah maintenance free Pak ya udah bener-bener free gitu, nggak perlu diapa-apain. Ternyata tetap harus kita rawat ya, kita bersihkan area luarnya. Ya tetap harus ada pembersihan di konektornya saja sih. Kalau air aki nggak perlu nambah. Nggak perlu. Oke, itu dia ya. Jadi ini bisa kita katakan bahwa ini adalah mitos ya, dimana mau itu ampernya lebih tinggi yang harganya lebih mahal tidak menjamin bahwa usianya jadi lebih lama atau jadi lebih awet ya. Tergantung penggunaan sekali lagi ya. Semua itu gimana kita menggunakannya. Kalau digunakannya mungkin selama 7 hari berturut-turut, terus juga mungkin jauh jaraknya ya, itu artinya kan akan mengurangi. Dan lagi gini Mbak, biasanya kalau ampere yang lebih gede dari yang sudah ada misalnya N50, N70 itu biasanya lebih gedenya sekitar 20%-an. 20% lebih gede gitu. Ya kayak N50 itu kan 50 naik jadi 60. Ada N70 itu 70 naik berapa 20%-nya seperti itu gitu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah mitos ya. Ini sesuai dengan penggunaan dan bagaimana perawatan akinya sendiri. Kita lanjut lagi ya, mitos atau fakta berikutnya. Ini mengenai CCA tinggi dengan tipe baterai yang sama. Ini apakah akan membuat aki jadi lebih bagus atau lebih awet gitu? Mungkin ini Pak Sugianto lagi, silakan. Kalau masalah bilang awet tadi ya sama ya. Kalau kawetan aki itu sebenarnya mau pakai apa aja. Ya udah itu sama ya. Tergantung aki itu ya tergantung perawatan juga gitu. Dan perawatan. Kalau berbicara CCA, nah ini kadang-kadang ada salah kaprahnya di masyarakat nih.
CCA itu kadang-kadang berpikiran kalau CCA gede, Ya. itu ampernya gede, terus ininya bagus gitu ya. Sebenarnya gini, CCA ini perlu kita luruskan. Kalau CCA itu secara teknis di perusahaan kami, CCA itu dari kata CCA itu aja kan cold cranking ampere. Ya. Di mana itu adalah standar itu bahwa mensyaratkan baterai itu bisa dipakai starter aktivasi itu di kondisi minus sampai dengan ekstrimnya 18 derajat. Minus 18 derajat itu masih bisa dipakai gitu Ya. loh. Makanya kalau di perusahaan kami ada tesnya Mbak, dimasukin ke ruangan dingin gitu seperti freezer gitu. Kemudian nanti kita pakai starter sampai dengan minus 18 derajat. 18 Itu masih derajat. harus bisa dipakai. Nah, kalau di Indonesia atau negara-negara tropis itu sebenarnya menjadi tidak penting sisi Iya, itu. karena gitu nggak loh. ada di wilayah kita yang Nah, minus 18 derajat. Terkecuali di daerah-daerah yang memang ada salju dan Ya. kondisi cuacanya itu di bawah 0 derajat. Seperti kalau ski yang ada di kutub kan pakai Ya. aki juga. Nah, itu memang sisinya menjadi penting gitu. Tapi intinya kalau di Indonesia ini nggak penting Menjadi ya, Pak, ya? tidak penting. Sebenarnya kita itu cukup melihat kebutuhan ampernya sama voltanya saja. Oh, mobil kita ini misalnya dari pabrikan dikasih N50 ya sudah. Oke. Akinya itu saja N50, kalau mau naik ya tadi N50Z. Dimensinya kan sama, jadi nggak perlu merubah dudukan di mobil kan. Iya. Nah, itu seperti itu. Jadi CCA itu kalau secara teknis perusahaan kami loh ya, itu tadi persyaratan di bawah 18, di bawah 0, minus 18, itu masih bisa starter, itu saja. Oke, itu dia ya. Jadi kita simpulkan bahwa ini adalah mitos Iya. ya Pak ya, bahwa memang sekali lagi untuk lebih awet jawabannya sama ya. Dari awal ini kan semua sebenarnya kurang lebih membahasnya tentang umur aki jadi lebih panjang atau jadi lebih awet, dan kalau itu ya itu kembali lagi bagaimana penggunaan juga perawatannya. Iya, iya. Sedangkan untuk CCA sendiri ini karena memang di Indonesia iklimnya Tropis, tropis, jadi ini menjadi sangat tidak penting ya Pak ya. Iya, menjadi artinya bukan tidak penting ya, artinya menjadi tidak Berguna juga gitu kan. Tidak perlu dipikirkan gitu loh. Iya. Yang penting ampernya sesuai dengan yang Kebutuhan yang di kendaraan kita gitu, sama voltasenya itu saja gitu. Oke, itu dia ya. Kita lanjut lagi, mitos atau fakta. Masih semangat kan Pak? Oh ya masih. Masih dong ya. Gas Ini, terus. Gas terus. Oke, ini mitos atau fakta berikutnya. Ini juga apa ya? Ini kalau saya bacanya juga agak-agak lucu nih ya. Bener gak nih? Aki kalau lebih berat itu jadi lebih bagus walaupun ini tipe yang sama. Karena ada beberapa kan ya aki kalau diukur tuh ternyata beratnya agak berbeda gitu ya Pak. Nah, yang lebih berat katanya lebih bagus nih, mitos atau fakta Pak? Oke, untuk dalam satu tipe atau tipe yang sama itu memang ada sedikit perbedaan. Pasti ada sedikit perbedaan. Perbedaan itu disebabkan karena satu, berat pelatnya itu sendiri. Kemudian baik berat positif atau negatif. Kemudian dari pull, ada di proses kita namanya untuk menyambungkan antar sel namanya pull. Jadi atau strap itu juga prosesnya ada perbedaan gitu. Ada yang pakai pakai casting, ada yang di welding atau dibakar gitu. Itu mempengaruhi berat gitu. Oke. Terus dari kontainernya sendiri, dari wadahnya sendiri, dari tutupnya sendiri itu mempengaruhi berat. Nah, Walaupun dia sama sama tipenya, tipenya, sama. betul. ukurannya sama, ternyata Betul. ada kemungkinan berat itu Ada, yang berbeda Ada ya. kemungkinan Tapi nggak terlalu ekstrim sih Mbak, beratnya itu nggak terlalu yang Betul. sampai sekian kilo, Kilo, gitu. kilo ya. enggak, itu hanya mungkin sekitar 0, 0, sekian sekian ya. 0,1 lah. Karena kan 1-2 gini, kilo ada. material yang kita gunakan itu seperti plat, ketebalannya kan nggak mungkin kita produksi fake kan. Misalnya tebelnya nih 2 mili, semua kan 2 mili kan nggak mungkin. Pasti kan ada kita range plus minusnya kan di situ. Nah itu yang nanti akan membuat secara baterai itu ada perbedaan, tapi ya nggak ini, Iya, dan nggak besar. Dan secara kapasitas, Sama. kita masih bagus lah antara yang tadi yang lebih berat atau yang
apa yang Lebih ringan itu lebih lebih ringan, awet atau lebih tahan nggak- lama? Sama nggak ada aja. perbedaan. Jadi nggak usah repot-repot sekarang ya. Iya. Kalau mau beli aki itu harus timbang-timbang, cari mana yang lebih berat. Betul, karena Nggak memang usah ya. kondisinya seperti itu. Iya, karena memang ada ternyata yang kondisinya walaupun tipenya sama itu lebih berat, tapi bukan berarti itu menjamin bahwa usia akinya nanti jadi lebih Betul. panjang Iya, ya. Seperti yang Pak Sugianto bilang, termasuk perawatan, Betul. penggunaan dari apa namanya baterainya itu sendiri, kendaraannya itu sendiri. Oke, jadi ini mitos, nggak usah Mitos. repot-repot lagi sekarang untuk timbang-timbang akinya ya. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga menarik ya tentang tutup aki mobil konvensional. Setelah digunakan, ini berubah warnanya menjadi hitam menandakan aki tersebut jelek. Nah, ini mitos atau fakta nih, Pak Sugianto mungkin? Kalau itu sih sebenarnya kalau secara apa namanya kondisi aki itu tetap masih bisa dipakai. Hanya itu gini, salah satu material yang apa separator itu kan Separator. mengandung karbon ya Pak, mengandung oli ya Pak ya. Jadi untuk separatornya, Separator. bahannya itu dia dari polietilen. Nah, polietilen bahan dasarnya ada minyaknya gitu. Ada minyaknya. Nah, jadi begitu ada reaksi dengan apa namanya, dengan air aki, ada reaksi panas itu timbul, si minyaknya ini dia Keluar. gitu. Jadinya warnanya Iya, hitam. warnanya hitam. Mau itu sama kalau misalnya kayak masak, apinya terlalu besar, nanti jadi minyaknya juga membuat itu jadi hitam Iya. kan. Kurang lebih mungkin seperti itu analoginya ya. Iya, kalau sering digunakan kan jadi hitam. Hitam gitu ya. warnanya. Seperti Oke, itu. jadi karena ada si Separator, separator itu yang Iya. mengandung cairan apa tadi Pak? dari bahan Bahan polietilen, jadi kayak polietilen. plastik lah gitu. Oke, itu dia yang bikin warnanya jadi hitam. Tapi bukan berarti itu nanti jadi indikasi bahwa akinya jelek, tidak. enggak ya? Tidak. Karena secara voltase, secara kapasitas kan kalau kita bicara aki, kualitas aki, voltase sama kapasitas gitu. Kalau kapasitasnya bagus ya bagus gitu, atau voltasenya masih di atas 12 sih nggak ada masalah, Mbak. Oke, itu dia jadi ya. Ini tidak menjamin bahwa akinya itu kondisinya tidak bagus atau Iya. jelek, tapi karena memang itu ya ada Iya. masalah dengan cairan. Ada kandungan-kandungan di separator itu. Betul, mungkin bisa dibersihkan kalau kayak gitu ya Pak ya? Nggak bisa karena Nggak itu bisa? di dalam. Oh, itu udah di dalam. Oh, kalau di atasnya sih bisa. Ya, tapi kalau untuk bagian luar ya Iya. udah nggak bisa ya. Iya. Tinggal digunakan aja sampai mungkin akinya Iya. sudah tidak bisa Tidak bisa digunakan lagi. digunakan lagi, ya udah selesai sampai di situ aja berarti ya Betul. Pak. Yang pasti nggak usah khawatir bahwa akinya jelek terus nanti jadi bermasalah lain sebagainya. Iya. Ini hal yang memang biasa ditemukan ya Pak. Iya, ya? untuk yang konvensional. Oke, itu dia tadi. Semoga menjawab ya mitos atau fakta. Nah, terakhir mungkin Pak Sugianto dan juga Pak Anton ingin memberikan closing statement mungkin dari mitos atau fakta ini. Singkat aja Pak. Untuk para Yuasa lovers terkait dengan apa yang tadi sudah kita bahas, baik fakta, mitos. Jadi gini, kalau kita bilang di luaran itu tidak boleh begini begitu, ya salah juga nanti karena di luar juga orang pengen coba-coba kan. Nah, cuman yang perlu diingat bahwa yang di share-share ini mungkin karena berhasil, tapi banyak juga yang nggak berhasil. Sekali lagi yang ditambahkan tadi dicuci lagi, kemudian ditambah air aki baru lagi, aki sir ya. Ya. Asam sulfat, kemudian ada yang dikasih obat sakit kepala, kemudian di air hujan dan segala itu sebenarnya karena memang kondisi baterainya sebenarnya nggak ada masalah gitu Ya. loh, nggak ada masalah, cuman ya itu tadi karena load charge terlalu dalam, dicas di bengkel nggak ngangkat, nah ditambah itu lagi, kemudian dicas memang bisa, cuman ya itu tadi nggak umurnya tadi mungkin ya pendek, nggak lama juga gitu. Tapi kalau kita bilang nggak boleh ya namanya itu kan hak mereka juga. Betul. Gitu untuk coba-coba gitu. Ya. Tapi secara teknis pabrikan kami itu ya memang standarnya ya sudah ditentukan bahwa untuk aki ini SPJR-nya sekian. Nanti seandainya kalau yang untuk Pavekta ya yang perlu penambahan air itu pun harus air murni yang kalau di luar itu botolnya warnanya hijau biru ya. Seperti Ya. itu, bukan yang merah lah pokoknya. Yang merah tuh untuk yang pertama ya. Nah, Pak, untuk ya? pertama saja itu akisir atau asam sulfat itu pekat ya. Itu juga bahaya tuh karena itu korosif dan bisa iritasi Iritasi di kena kulit gitu. Oke, itu dia. Pak Anton silakan. Ya, dengan berkembangnya mitos di masyarakat,
mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjawab gitu apa yang di masyarakat itu pertanyakan tentang AKI. Jadi sedikit menambahkan dari saya bahwa memang yang perlu diperhatikan ketika kita membeli AKI adalah perawatan, ya, seperti Pak Sugianto bilang. Jadi sedikit informasi bahwa jadi kan AKI itu perlu dicas gitu. Kalau nggak dicas dia ya ngedrop gitu. Nah, dia perlu dicas kalau di kendaraan itu di atas 2000 rpm ya Pak Sugianto. Ya, di atas 2000 putaran mesin di atas 2000 itu baru ngisi ke. Nah, makanya begini, ini ada sedikit tambahan. Jadi dibiasakan kalau kita berkendara sampai di rumah itu diusahakan digas 3 kali. Digas 3 kali. Nah, digas tuh 3 kali, kenceng gitu digas. Dalam kondisi kita sudah parkir nih. Ya sudah parkir, ya. sudah nol gitu, gigi nol istilahnya itu gigas 3 kali itu untuk mensuplai arus juga, nambah arus juga gitu. Lumayan nambah arus. Ini dia nih. Nah makanya tipsnya. kadang-kadang suka salah juga orang pagi-pagi manasin mobil cuman dihidupkan saja. Iya. Itu sebenarnya nggak nambah, karena RPM-nya masih rendah, RPM mesin itu rendah, kemudian arus pun juga nggak akan sampai ke aki, rendah gitu loh. Tapi kalau dengan putaran sampai 2000 RPM itu arus akan masuk ke dalam aki. Gitu. Jadi harus dimainin gasnya ya. Iya, makanya ada juga yang pinter diparkir, dipanasin, ditindin sampai batako. Ditindin batak gitu kan, gasnya gede kan. Iya, nah, iya. itu ngisi Mbak. Tapi kalau cuma dipanasin gitu doang ya sebenarnya nggak ngisi itu gitu. Oke. Jadi itu dia tipsnya ya untuk menjaga voltase atau daya dari akinya. Kita harus rutin-rutin juga tuh panasin mobil sambil juga dipancing ya. Sama ini satu lagi nih, penggunaan aki ini nih. Nah aki ini nih airnya harus tetap terjaga di sini nih. Nah ini ada tandanya nih ya. Nah ada lower level itu harus di sini nih. Permukaan air akinya harus di sini. Di antara lower sama upper. Nah ini kalau di bawah sini, kemudian di motor itu nggak ditambah-tambahin, ini yang tidak terendam ini sudah rusak loh. Iya. Seandainya pun nanti ditambah lagi ya sudah tidak ini lagi, sudah tidak bagus lagi. Iya. Nah makanya ini harus paling tidak lah ya seminggu sekali dilihat lah. Kalau yang pakai aki seperti ini, makanya sekarang dibuatlah supaya mudah aki seperti ini nih. Maintenance free, supaya kita hanya bersihin terminalnya saja seperti itu. Bagian luarnya ya. Iya, seperti itu. Oke, itu dia ya. Jadi mungkin ya saya juga bisa menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Anton dan juga Pak Sugianto bahwa kalau yang dilakukan sama pabrik ini kan artinya sudah menjalani berbagai uji teknis yang pastinya prosesnya ini panjang ya kan. Jadi kita ikutin aja apa yang disarankan oleh pabrikan gitu ya. Maksudnya kayak tadi nggak boleh kita menambahkan obat sakit kepala, terus juga mungkin air AC, air hujan gitu, karena itu tidak sesuai dengan hasil uji teknis dari pabrik gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan hari ini oleh para ahlinya ya, yang tentunya sudah banyak sekali tadi mengupas berbagai informasi yang beredar di masyarakat. Ini mudah-mudahan juga nggak cuma sampai di viewers kita ini aja ya Pak ya, tapi bisa disampaikan lagi ke yang lainnya untuk juga bisa nantinya kita sama-sama belajar bersama, kita sama-sama tahu bahwa ada banyak informasi yang beredar di masyarakat tentang aki kendaraan ini ternyata hanya sebatas mitos saja. Jadi jangan lupa juga untuk di-share nih informasinya sebanyak-banyaknya ya Pak Anton dan juga Pak Sugianto. Terima kasih juga tentunya untuk Pak Anton dan juga Pak Sugianto yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama dengan kita di sini. Dan untuk kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa tuliskannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan juga subscribe ya. Informasikan juga untuk channel YouTube kita ini ke keluarga, sahabat, atau juga rekan-rekan kalian yang lain supaya makin banyak yang dapetin informasi menarik dari Yuasa Podcast ini. Sampai ketemu lagi di Yuasa Podcast berikutnya. Yuasa, let's go battery.